Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya mengikuti pembelajaran dari rumah. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi matematika lanjutan dari materi sebelumnya ya. Kemarin Bu Erni minta kalian untuk belajar akar pangkat 2 karena tujuannya di sini nanti kita akan mempelajari materi teorema Pitagoras ya, di mana teorema Pitagoras ini adalah nanti berguna saat kita mencari sebuah panjang sisi segitiga siku-siku, di mana di situ hanya diketahui dua sisinya saja dan salah satu sisinya tidak diketahui. Maka nanti disitulah rumus Pitagoras ini kita gunakan. Jadi sekarang disimak baik-baik ya. Nah, di sini sudah ada contoh sebuah segitiga siku-siku ya, di mana terdiri dari sisi miring disimbolkan dengan C dan dua sisi tegak ya, satunya A dan satunya disimbolkan dengan B. Nah, jadi perlu kalian ketahui anak-anak bahwa rumus teorema Pitagoras itu hanya bisa digunakan di segitiga siku-siku. Baik, sekarang kita perhatikan rumusnya ya. Jadi, jika kita mencari C ya, jika yang kita cari itu adalah garis miringnya, sisi miring yang akan kita cari, maka rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Artinya sisi miring yang dicari sama dengan dua sisi yang tegak itu yang dijumlahkan. Nah, sebaliknya kalau sisi tegak satunya yang dicari, maka sisi miring yang dikurangi sisi tegak salah satunya yang ada nilainya. Nah, di situ disimbolkan rumusnya seperti itu ya. Tapi ya jangan lupa masing-masing ada tanda pangkat 2-nya ya. Biar lebih paham kita langsung ke contoh soal saja ya. Nah, di sini ada segitiga siku-siku di mana panjang sisi tegaknya masing-masing 6 dan 8. Nah, sisi miringnya tidak diketahui, disimbolkan dengan X. Nah, sekarang kita cari dengan menggunakan rumus yang atas tadi ya. Sisi miring atau di sini X kuadrat ya. X tetap dikasih tanda kuadrat ya, pangkat 2 sama dengan 8 di pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Jangan lupa sisi miring itu sisi tegaknya dijumlahkan pangkat 2 ya. 8 pangkat 2 sama dengan 64, 6 pangkat 2 sama dengan 36, dijumlahkan sama dengan 100. Tapi ini belum selesai jawabannya, itu masih ada tanda X pangkat 2. Yang kita cari adalah X. Nah, untuk menghilangkan pangkat 2-nya, kita akar 100 itu. Akar 100 sama dengan 10. Jadi panjang sisi miring X sama dengan 10. Difahami anak-anak ya, pelan-pelan ya. Sekarang kita satu lagi contoh soal ya, kita pahami lagi satu contoh soal. Masih segitiga siku-siku ya, tidak boleh segitiga yang lain, hanya pada segitiga siku-siku teorema ini berlaku. Di sini juga ada contoh segitiga siku-siku yang bentuknya terbalik ya. Kalian harus tahu, di sini diketahui sisi miringnya yang 4 dan salah satu sisi tegaknya 3 dan satu sisi tegaknya tidak diketahui, disimbolkan Y. Nah, kita cari tadi gimana rumusnya kalau mencari salah satu sisi tegaknya. Sisi miring dikurangi sisi tegak yang satunya. Jadi, rumusnya kita tuliskan Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat ya, sisi miring. Jangan lupa kalau mencari salah satu sisi tegak dikurangi 3 kuadrat. Hasilnya 4 pangkat 2 atau kuadrat itu 16 dikurangi 3 pangkat 2 itu atau kuadrat sama dengan 9. 16 dikurangi 9 sama dengan berapa? 7. Nah, sekarang kita ke Y. Y jangan lupa menghilangkan pangkat 2-nya dulu, kita akar 7. Nah, jadi Y panjangnya sama dengan akar 7. Akar 7 bagaimana Bu? Tidak usah bingung untuk mencari jawaban dari akar 7 karena akar 7 kan tidak ada ya, tidak ada, bukan termasuk bilangan pangkat 2 ya kan 7 itu. Jadi ya sudah kita jawab akar 7 begitu saja, tidak apa-apa. Ya. Bagaimana anak-anak bisa difahami? Setelah ini
Difahami baik-baik ya, pelan-pelan diputer videonya sampai kalian paham. Setelah itu Bu Erni kasih contoh latihan soal. Nah, berikut contoh soalnya dikerjakan di buku tulis ya. Semangat anak-anak ya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.